saya coba ikuti, ambisi itu dari kecil jadi dokter gitu ya. Tapi ketika ikut pramuka, ada teman yang luka darah, saya takut ternyata gitu ya. Saya takut luka. Ternyata ada ini buat teman-teman juga di luar sana ya teman-teman ya. Milih kuliah itu juga ikutin passion. Orang di luar sana itu sering salah pemahaman nih, marketing sama jualan. Bapak saya aja ngomong kayak gitu. Jadi kalau kamu kerja di Jakarta, gajimu berapa? Sekian gitu ya. Mending kamu urusin sapi di rumah. Gajimu 2 kali itu loh. Kalaupun berhasil, kenapa nggak dia aja yang bikin bisnis kan gitu tuh? Apa sih perlunya kita Langsung aja sebagai kita undang dia jadi direktur. Iya. Oh, kita Jadi kasih modal. Iya. Ya kan? Coba buktiin. Ya, buktiin. Bener nggak omongan dia kan gitu tuh? Menerjemahkan itu untuk ke lapangan nggak semua orang bisa. Nah, menafsirkan teori yang ada di ruang kelas ke praktik di sinilah situlah fungsi konsultan. Nabang TV mainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabang TV kembali lagi. Kali ini serius nih masih berada di Kobana Coffee. Terima kasih untuk Kobana Coffee yang memfasilitasi pertemuan kita hari ini. Hari ini saya menghadirkan teman ngobrol yang sangat spesial. Beliau juga adalah entrepreneur muda, konsultan bisnis, dan beliau juga salah satu dosen di universitas, yaitu PPM School of Management. Siapa beliau? Beliau diberi nama oleh orang tuanya adalah Noveri Maulana. Terima kasih banyak Ilham. Selamat siang, Bang Ferry. Selamat siang. Siap. Apa kabar Bang Ferry? Alhamdulillah Sehat, Bang Ferry? Alhamdulillah sehat Ilham. Ini teman-teman Nabang TV nih, Bang Ferry. Mungkin Halo perlu teman-teman Nabang TV. sibuk apa nih sekarang Bang Ferry? Pertama terima kasih buat teman-teman Nabang TV yang telah ngajak nih sebuah kehormatan buat Sama-sama, saya. Bang Ferry. Nih, Sama-sama, Ilham. Bang Ferry. Saya merasa bangga sekali nih diundang teman-teman Nabang TV. Kenapa? Komunitas Tabang, siapa sih yang nggak kenal komunitas Tanah Abang? Ya. Ya kan? Nah, saya keseharian mendampingi perusahaan-perusahaan, mendampingi teman-teman startup, dan jauh sebelum perusahaan berkembang, jauh startup yang populer sekarang, teman-teman di Tanah Abang dulu lah yang startup awal. Iya. Walaupun namanya waktu itu bukan startup gitu ya, padahal esensinya startup. Teman-teman di Tanah Abang kan startup apa? Kan usaha rintisan sama pemula. Ya. Nah, sekarang saya banyak bergerak dalam mendampingi teman-teman startup, teman-teman perusahaan, karena saya sehari-hari sebagai konsultan juga, sebagai trainer di bidang manajemen, dan juga sebagai coach, business coach juga buat teman-teman. Saya di PPM Manajemen punya beberapa klien-klien, ya sampai 70% perusahaan BUMN di Indonesia kita dampingi untuk pengembangan manajemennya gitu. Ya, Khusus manajemen bisnis ini Bang Ferry ya? Khusus manajemen bisnis. Dan kita memberikan pendampingan yang aplikatif tapi berdasarkan konsep yang memang relevan. Di situ konsultan atau dosen tuh Bang Ferry yang di PPM Bang Ferry? Saya kebetulan ada tiga-tiganya. Nah, menariknya di situ. Konsultan juga, dosen juga, coaching trainer juga. coaching untuk semuanya. Karena kita layanan terintegrasi ini, Ilham ya. Kita layanan terintegrasi. Kalau kampus ya kita ada program S1, S2, nggak terlalu banyak lah mahasiswa segmented karena kita punya jurusan manajemen bisnis dan akuntansi bisnis aja nih. Terus kedua kita punya di bidang jasa konsultasi, kita melayani semua kebutuhan pengusaha. Ya, baik itu di bidang keuangan, SDM, operation, di bidang marketing, branding, lain-lain kita insya Allah bisa bantu gitu. Karena kita salah satu konsultan tertua di Indonesia. Lokal loh ya. Yang saya tahu tuh PPM dari tahun 1967 ya Bang Ferry ya. Dari 1967 kita sudah hadir. Salah satu sekolah manajemen pertama juga kalau nggak salah Bang Ferry. Kita penyelenggara S2 manajemen pertama di Indonesia. Iya benar. Nah, karena kita gini loh, dulu orang kan melihat konsultan itu kan selalu udah di asing. Ya. Kalau bule konsultan kayaknya yes banget gitu ya. Ternyata anak bangsa sendiri bisa loh. Dan kita itu yang coba kita buktikan. Alhamdulillah dari tahun 67 kami udah bergerak di bidang itu mendampingi puluhan sampai ratusan perusahaan, baik nasional, multinasional. Bahkan saat ini kita juga teman-teman startup mulai ini nih. Dan kita mulai memberikan jasa karena memang ada di luar sana orang bilang kan jasa konsultan tuh mahal gitu ya. Dan kayaknya enggak, masa startup, masa kita UMKM mau konsultan sih? Apa yang penting kan jalani dulu aja gitu ya. Padahal enggak. Nah, itu yang kita juga lakukan. Nah, sebelum kita bahas tentang konsultan nih Bang Ferry nih. Saya kenal Bang Ferry ini kan sebenarnya S1-nya jurnalistik nih Bang Ferry. Ini kenapa bisa sampai ke PPM dan sekarang menjadi konsultan atau coaching bisnis malah nih Bang Ferry? Itu kan sesuatu yang jauh berbeda tuh Bang Ferry. Itu gimana ceritanya? Sebenarnya nggak berbeda juga Ilham ya. Sama juga Ilham kan juga komunikasi. Gitu benar. Kita satu kampus komunikasi di Bandung gitu ya. Nah, saya dulu ngambil jurusan komunikasi karena
hobi ngomong ya. Cerewet deh kalau dari SMA, dari kampung dulu kan nilai alhamdulillah lumayan bagus. Cita-cita orang tua di kampung biasalah pengen jadi dokter ya. Kalau nilai agak bagus kan kita di ini dokter. Saya coba ikuti, ambisi itu dari kecil jadi dokter gitu ya. Tapi ketika ikut pramuka, ada teman yang luka darah, saya takut ternyata gitu ya. Saya takut luka. Ternyata ada ini buat teman-teman juga di luar sana ya teman-teman ya. Milih kuliah itu juga ikutin passion. Nah, karena itu saya dulu ambil jurusan komunikasi. Nah, fokusnya adalah jurnalistik. Ketika saya mempelajari jurnalistik itu luar biasa. Saya menjadi berkenal banyak orang. Ilham. Nah, ketika saya berkenal banyak orang, saya sempat magang di salah satu media massa cetak nasional yang berkantor di Bandung. Waktu itu saya banyak berkenalan. Saya berkenalan dengan orang, wawancara para pebisnis dan tokoh-tokoh, dan di situ saya dapat satu insight nih. Apa? Ternyata saya tertarik tuh jadi apa? Jadi pebisnis. Saya tertarik tuh dengan direksi itu kayaknya keren ya. Direktur perusahaan, walaupun zaman S1 itu nggak ngerti apa direktur perusahaan apa gitu ya. Tapi kok keren aja kelihatannya. Nah itulah membuat saya ketika saya ingin melanjutkan pendidikan S2, saya ambil di bidang manajemen. Manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Ketika saya mendalami manajemen bisnis, ada yang relate dengan komunikasi, yaitu marketing. Berarti kalau dibilang saya menyimpang, nggak menyimpang. Karena di komunikasi di dalam bisnis itu penting. Berarti sekarang ini sudah menjadi passion ya Bang? Insya Allah udah, karena setelah saya S2, saya lanjut lagi S3 nih. S3 sekarang di mana Bang? Di Universitas Indonesia saya ambil S3 masih marketing. Orang di luar sana bilang, ada iklan yang viral tuh S3 marketing. Meme-memean lah ya Bang ya. Meme-memean apa yang sedikit viral. Gua nih S3 marketing nih. Ya S3 marketing udah ngaku ya. Padahal dia cuma agensi iklan gitu. Ya itu nggak salah, Itu kan sebenarnya adalah orang apresiasi aja gitu kan. Karena saking kreatifnya gitu ya. Tapi sebenarnya S3 marketing kita nggak belajar bikin meme yang viral gitu ya. Berarti sekarang memang ambil S3 marketing di UI Bang? Saya ambil S3 marketing di UI. Alhamdulillah udah jalan 1,5 tahun. Mudah-mudahan tahun ini terakhir di kelas, sisanya riset. Nah, saya passion saya adalah mendalami sebenarnya orang di luar sana itu sering salah pemahaman nih, marketing sama jualan disamain. Namanya banyak marketing, namanya banyak cakep-cakep lah. Ada account eksekutif, marketing eksekutif, customer relation, keren-keren kan buat kartu nama ya. Tapi ternyata kerjanya apa? Sales. Jadi beda nama sama beda realisasinya. Nah, salah satu ingin kontribusi, saya ingin mendalami S3 marketing itu, yuk kita bawa marketing ke jalan yang benar gitu ya. Jalan yang benar dalam artinya gimana Bang maksudnya Bang? Konsep marketing itu luas. Ilham. Berarti nggak hanya jual beli. Nggak hanya jual beli. Nggak hanya produksi barang, jual barang, dapat uang, dapat untung. Dan nggak hanya marketing itu jago ngomong sampai nipu orang. Ada juga kan di luar sana kan. Pokoknya kata orang marketing semua produknya bagus aja. Semua orang marketing bilang keren aja ini gitu ya. Enggak kok, kita di dalam marketing itu memberikan konsultasi. Kita perlu bahas nih Bang, ngapain sih gua harus pakai konsultan? Ya kan? Pinternya teori doang, pinternya ngomong doang, kalaupun praktek juga belum tentu bisa. Benar gak Bang? Banyak stereotip seperti itu di luar. Nah, kenapa lu memilih hal ini justru ceritanya menarik ini Ilham ya. Saya itu menarik apa? Saya besar dari keluarga pedagang, orang Sumatera Barat. Saya orang Minang. Orang tua saya pedagang, ya. Pedagang sapi. Nah, pedagang sapi dari kecil udah dagang, kok rasa-rasanya kalau bisnis begini-gini aja, kalau dagang aja kok nggak akan lanjut gitu ya. Ketika saya 2006 ke Jakarta, saya ingin cari kampus waktu itu. Bapak saya nggak lulus SD, ibu saya hanya tamatan SD, dan ibu saya mendukung nih. Kalau kamu di rumah aja nggak cari ilmu yang lain, ya ujung-ujungnya apa? Saya hanya jualan sapi. Tapi jualan sapi yang gitu-gitu lagi. Boleh saya jualan sapi, tapi jualannya yang pakai ilmu. Ibu sama bapak saya bilang gitu. Ya, makanya apa? Ya kamu harus cari ilmu dulu. Ya, tinggalkan kampung. Wah itu kan filosofi orang Minang banget lah gitu ya. Ketika saya ke Jakarta, saya pada jualan di Tanah Abang, ya kan? Jualan apa Bang? Buku. Di daerah Tanah Abang di yang apa? Yang baru Tamrin City. Dan juga kita sempat keliling di Tanah Abang di blok-blok itu semua di tahun 2006. Di tahun 2006 itu kakak ipar saya itu adalah pedagang buku di Kuitang, buku second. Kakak ipar gitu ya, awal-awal menikah sama kakak saya. Dan ketika itu kan ada relokasi. Pedagang yang di Kuitang dipindah ke Tanah Abang. Ada pindah beberapa lah, blok-blok macam-macam. Berakhir di Tamrin City yang baru, mall baru, belum ada pengunjung. Belum seramai sekarang tuh. Ikutanlah saya jualan buku. Dari situ saya belajar bilang, ini kalau orang jualan begini aja, kok hasilnya nggak optimal ya? Ini yang mendasari saya. Oh, dari pengalaman itulah Bang. Itu. Makanya saya ingin, kenapa ya? Kita lihat pebisnis besar, ya. Kok dia bisa bikin usahanya
tapi dia santai. Kalau sekarang kita teman-teman mungkin banyak lihat kayak Bang Sandi Uno gitu kan, dia kerjanya podcast sana sini, ibarat menurut kita kayak yang kita lihat kan. Tapi kan usaha tetap jalan. Iya. Ya kan? Kok bisa? Apa yang jadi kuncinya? Nah, ketika saya dalami itu Ilham apa? Ternyata dia berbisnis tidak hanya dengan modal nekatnya, tapi dia punya tekad. Tekad itu dapat dari mana? Dari ilmu. Itu yang membuat saya masuk udah, kalau begitu harus saya cari nih ilmu bisnis itu kayak gimana. Saya ambillah S2 di bidang manajemen bisnis. Kebetulan lagi dapat beasiswa, ya udahlah gitu kan, orang tua saya nggak bisa ngelarang. Jadi ibaratnya ketika saya mempelajari ini, Ilham nggak usah deh capek-capek juga di kampus belajar atau apa gitu kan. Biar saya aja yang belajar, yang sibuk tugas dan apanya, nanti ilmunya saya bagi ke Ilham. Karena setiap orang tuh kan punya porsi masing-masing. Ilham porsinya di lapangan gitu kan. Porsinya adalah die hard lapangan. Saya porsinya apa? Di dalam kelas baca buku ini dan menerjemahkan itu untuk ke lapangan, nggak semua orang bisa. Itulah profesi konsultan. Nah, bagi orang yang sudah mempraktikkan ilmu bisnis, Bang. Ya walaupun dasarnya mungkin bukan dengan knowledge yang sempurna ya, Bang, bukan dengan ilmu yang sempurna. Apa perlunya kita konsultan? Karena ada juga kan, Bang, stereotip atau paradigma di luar nih. Alah, ngapain sih konsultasi ke konsultan? Toh mereka juga mau jalanin bisnis juga belum tentu berhasil. Kalaupun berhasil, kenapa nggak dia aja yang bikin bisnis kan gitu? Apa sih perlunya kita langsung aja kita undang dia jadi direktur. Jadi kita kasih modal. Kan? Coba buktiin. Bener nggak omongan dia kan gitu tuh. Kan banyaknya begitu, Bang. Itu jangankan. Kenapa kita harus pakai konsultan? Itu jangankan orang di luar sana aja ya. Ilham ya. Bapak saya aja ngomong kayak gitu. Jadi bilang kan di rumah kan dipanggil Ferry, kalau di Jakarta kan no Ferry lah. Kan lengkap lah ya. Ferry, jadi kalau kamu kerja di Jakarta, gajimu berapa? Sekian gitu ya. Mending kamu urusin sapi di rumah. Gajimu 2 kali itu loh. Nah iya kan. Satu sisi kalau you're looking for money, kalau kalian hanya nyari duit, itu menggoda sekali. Tapi saya balik lagi. Kalau saya jalanin dengan cara bapak saya, belum tentu sesukses saya. Karena cara bapak saya dengan cara saya bisa aja berbeda. Jadi saya ingin menemukan cara saya dulu. Saya ingin menemukan ilmunya itu dulu. Dan ketika saya mempelajari ilmu itu, saya menyadari, kalau ilmunya buat saya sendiri kan nggak apa ya, egois banget gitu ya. Berbagi ilmu lah dengan yang lain. Nah, berbagi ilmu itu mana? Konsultan pentingnya buat kita adalah untuk memberikan perspektif berbeda dari masalah yang kita hadapi. Kita ya, pertama datang kita misalnya ke kampung, ya ke hutan deh kita kan. Saya naik gunung pertama ke hutan. Pengalaman pertama naik ke hutan itu kan udah wah keren banget, apa heboh gitu ya. Sama orang ketika orang bangun bisnis, antusiasmenya kan luar biasa. Wah bisnis baru launching, laku loh ini gede. Nah, lama-lama kita naik gunung lagi, pengalamannya sama nggak? Ya gitu lagi lah gitu ya. Walau jalan beda, ya naik gunung. Yang ketiganya naik gunung lagi, gunung gitu doang kan. Sama juga dengan bisnis. Pertama kita excited banget dengan bisnis, senang banget bangun bisnis apa. Lama-lama jalanin bisnis gitu lagi, ya dapat duit, kejual barang, iya bisnis. Besok lagi jalan, iya bisnis. Jadi kita udah terbiasa dengan rutinitas. Ketika kita terbiasa menjalani rutinitas, kita tidak bisa melihat sudut yang berbeda. Disitulah kita butuh konsultan. Untuk apa? Memberikan perspektif berbeda dari masalah yang kita hadapi. Karena bisa saja tidak semua orang menyadari. Karena kita terbiasa langsung loncat ke kesimpulan. Konsultan mencoba menurunkan kenapa penjualan Bapak turun. Coba kita identifikasi. Nah, coba kita runutkan. Ya. Coba kita lihat, apa yang jadi masalah Pak? Nah, karena itulah setiap bisnis itu butuh didampingi konsultan. Ya. Bukan berarti ini saya promosi teman-teman konsul ke saya, enggak. Cari kita nggak jualan. Kita nggak jualan. Nah, karena ini menyadarkan apa? Butuh orang perspektif lain menghadirkan kita. Kita butuh itu. Nama lainnya bisa ada ya konsultan itu yang expert di bidangnya gitu ya. Kita cari kedua adalah mentor. Mentor yang kira-kira orang yang tahu apa yang kita konsultasikan. Setidaknya konsultan bisa melihat perspektif yang berbeda, masalah yang ada dari dimana internal nggak bisa lihat. Apa sih yang banyak lu temukan setelah lu menerima konsultasi banyak pebisnis, pedagang, mungkin banyak UMKM atau perusahaan besar? Apa sih rata-rata banyak yang ditemui? Ini menarik Ilham ya. Kami di PPM Manajemen itu kan kita menjadi konsultan untuk puluhan BUMN perusahaan besar di Indonesia yang notabene mereka udah perusahaan yang bonafit, sistemnya udah ada, ya kan, udah berjalan puluhan tahun kan, bahkan mereka sebesar itu aja masih ada masalah. Apalagi nih, mohon maaf nih, teman-teman yang baru mulai bisnis.
yang sistemnya belum kebangun. Apalagi Ya kan? UMKM. Apalagi UMKM yang baru dijalanin sendirian, single fighter nih. Founder iya, pelaksana iya, drivernya iya, dia juga gitu kan. Marketingnya dia juga gitu kan. Kebayang nggak masalah? Nah, kita makanya di dalam berbisnis itu kan kita harus paham dulu prinsip ilmu manajemen. Kita tuh bisnis tuh nggak hanya kita sekedar trial and error. Yes, boleh trial and error. Tapi kan ada kecenderungan kita kalau hanya bisnis dengan trial and error apa? Kita jatuh pada lubang yang sama. Kan kita melakukan lagi siklusnya. Tetangga kita bikin bisnis kayak gitu, nah kita dengan motivasi kita apa? Oh kan dia yang nggak berhasil. Mana tahu di saya nanti berhasil. Ini yang bahaya kan? Karena hanya mana tahu, kira-kira, andai kata, apabila, jikalau. Nah ini kan tidak punya dasar kan? Lah orang kan banyak berdagang, rata-rata gitu. Nah ini yang membedakan dagang dengan bisnis. Masalah dagang dengan bisnis nih. Kalau misalnya kita bicara tentang Tanah Abang nih. Sebelum kita bahas tentang perbedaan antara dagang dan bisnis. Lu sebagai konsultan profesional yang sudah punya klien perusahaan-perusahaan besar lah Bang. Apa yang Bang Ferry nilai, apa yang Bang Ferry lihat dari Tanah Abang dari kacamata konsultan atau coaching bisnis? Seorang coach. Karena memang banyak teman-teman di Tanah Abang kan berawalnya dari dagang ya. Yang memang paling mudah memulai itu memang dari dagang. Karena dari dagang kita relatif modalnya nggak besar. Risikonya juga nggak sebesar kita jalanin bisnis. Bedanya di mana yang dagang itu kan kita hanya menjalani satu fungsi marketing, Ilham. Kita hanya menjalani kegiatan marketing. Jual beli aja. Sedangkan kalau bisnis kita menjalani 4 fungsi manajemen. Marketing iya, SDM iya, operation iya, logistik, supply chain, dan kita juga mikirin tentang keuangannya. Nah, kalau dagang kita hanya mikirin soal marketing apa? Kan kita nggak produksi. Saya beli baju ke Ilham, saya jual lagi kan. Nanti saya kasih margin 5.000. Saya beli bajunya 50.000, saya jual 55.000. Saya udah dagang loh. Dapat duit nggak? Dapat duit. Jadi kita tidak membicarakan dagang lebih buruk dari bisnis, enggak. Tapi yang menjadi poin pentingnya apa? Jika ingin usahanya berlanjut, maka jadikanlah usahanya itu bisnis. Kenapa? Karena bisnis itu kita membangun sistem. Nah, apa Bang yang harus diperhatikan oleh seorang pedagang untuk menjadi hijrah ke sebagai pebisnis? Buatlah sistem. Sistem yang seperti apa tuh Bang? Sistem yang memanfaatkan 4 fungsi yang tadi, Ilham. Apa tuh Bang? Kita harus tahu fungsi marketingnya. Di awal oke lah kita karena dari dagang kita paham banget marketing di awal ya. Nah, yang kedua kita harus tahu tentang SDM, sumber daya manusia. Gimana sih kita mengelola karyawan dengan baik? Karena karyawan ini aset. Karyawan bukan hanya pekerja. Pola pikir ini yang salah gitu kan? Kenapa? Karena kita mempekerjakan orang, ini pengusaha menganggap apa? Dia yang butuh saya. Dia yang butuh kerjaan saya. Padahal pola pikirnya diganti ya. Karyawan ini aset. Gak ada dia bisnis hancur. Kita malah yang butuh mereka. Kita yang butuh mereka. Dan saling membutuhkan ini tuh diatur, dibuat sistemnya. Makanya sistem penggajian diatur. Sistem pekerjaan diatur. Kita ini mempekerjakan orang atau jangan-jangan kita kerja rodi dalam bentuk baru gitu kan. Jangan-jangan kita remusa dalam bentuk baru gitu kan. Dan kita kan nggak tahu tuh. Remusa dalam bentuk baru kita kenapa? Karena terlalu banyak eksploitasi. Makanya perlu ilmu SDM kan. Nah yang ketiga kita perlu tahu ilmu apa? Ilmu logistik. Logistik itu perlu tahu di mana sih cari bahan baku, di mana kita produksi, gimana kita supaya cost-nya murah, supaya biayanya kecil. Kalau biaya semakin kecil, untung kan bisa kita optimalkan. Bukan berarti biaya yang kecil harga kita tinggi-tinggiin, enggak. Berarti apa? Harganya yang sesuai dengan konsumen. Lah kan bersaing harganya dengan baik. Kadang-kadang kalau kita hanya dengan prinsip pedagang kan kita seringkali terjebak apa? Dengan biaya yang serendah-rendahnya kita jual setinggi-tingginya. Walaupun kualitas barang tidak tinggi. Akhirnya apa? Kan kita menjual mudarat buat konsumen. Kita banting harga, rusak dikit. Nah itu Bang, maksud gua Bang. Kita balik lagi ke tadi tuh Bang. Apa tuh kekurangan yang lu lihat dari pelaku bisnis di Tanah Abang? Mereka punya marketing, mereka tahu marketing, bahkan mereka sudah praktek Bang. Kita di pelaku usaha Tanah Abang udah praktekin marketing nih Bang. Terus kita juga punya sumber daya manusia, ya kan? Yang juga notabene tidak juga sumber daya manusia yang nggak sekolah, ada juga kita yang berpendidikan. Kita juga mengelola keuangan dengan baik, ya kan? Kita juga mengoperasikan semua, bahkan kita mulai produksi dari bahan baku sampai kita jual nih Bang. Sampai kita packing dan segala macam dengan prosesnya sampai kita jual ke customer. Nah, apa yang lu lihat masih kurang yang ada dari pelaku usaha Tanah Abang? Kenapa sih pelaku usaha Tanah Abang ini masih disebut dengan pedagang? Belum bisa disebut sebagai pebisnis. Memang sudah dilakukan, ya. Tapi melakukannya secara sporadis. Apa itu sporadis? Timbul sendiri-sendiri.
Marketingnya ini sendiri, ketika kepikiran fokus. Nah, ketika nggak ada uang fokus di keuangan. Ketika ada masalah dengan karyawan baru fokus dengan karyawan. Itu yang sporadis. Sporadis itu apa? Muncul sendiri-sendiri. Tidak terikat antara satu bagiannya. Tidak terkoneksi dengan baik. Tidak terkoneksi dengan baik. Tidak terintegrasi, tidak menyatu. Yang disebut dengan sistem manajemen apa? Kita mengintegrasikan 4 ini. Sekarang saya tanya Ilham, yang Ilham lakukan marketing atau baru iklan? Marketing. Apa itu marketing yang dilakukan? Jual barang. Jualan. Sales itu bagian kecil dari marketing. Baru jual barang. Marketing itu apa? Kita ngomongin soal pengembangan produk. Produknya apa? Packagingnya gimana? Brandingnya apa? Pemilihan warna untuk kemasannya apa? Ya kita lakukan. Tapi pernah nggak kita membuat sistem? Pernah kita evaluasi nggak? Brandingnya dari awal didirikan, nama anak dari bayi gitu kan? Anaknya udah SMA gitu kan? Namanya branding masih tetap itu. Masih relevan nggak kira-kira? Ya kan? Cuman kan paradigmanya gini juga Bang. Apa pentingnya gua branding? Apa pentingnya gua ngiklan? Toh barang gua laku kok, omset gua banyak kok. Laku saat ini. Bisnis berpikir bukan hanya soal saat ini. Bisnis kita berpikir apa? Keberlanjutan ke depan. Inilah mindset yang harus diubah antara pedagang dan pebisnis. Pedagang seringkali kita berpikir apa? Cash flow harus penting. Kalau kita punya barang sekarang 10, ya kan? Kalau terjual hari ini langsung 10, berarti kita berhasil. Konsepnya pedagang gitu dong, ya. Konsep pedagang kan gitu kan? Konsep iya pebisnis enggak. Gimana? Kalau kita punya barang hari ini 10, ya kan? Saya mau jualnya hari ini 2, besok 2, besok 2, besok 2. Supaya apa? Supaya pelanggan balik lagi ke saya. Diborong orang hari ini semuanya kita justru deg-degan juga. Kenapa? Besok nggak ada modal bahan baku lagi buat jualan. Masa toko tutup? Kenapa? Karena menjaga ritme yang lebih penting di dalam bisnis, Ilham. Kalau dalam berdagang, kita apa? Asal dapat duit cepat udah selesai. Nah, apa Bang yang harus ini Bang? Apa yang harus kita punya dari 4? Apa yang harus kita lakukan untuk 4 ini berkesinambungan nih Bang? Nah, saya kasih analogi contoh begini Ilham. Pas bulan Ramadan, kita banyak lihat di pinggir jalan orang jualan kolak kan ya. Banyak kan? Yeah. Semua rumah kayaknya asal dia di pinggir jalan jualan kolak. Iya. Tapi kalau setelah Idul Fitri kenapa nggak ada lagi yang jualan kolak? Kenapa? Karena nggak ada peminat, dia bilang kan, nggak ada pembeli gitu kan. Tapi di pasar Ben Hill, di pasar Tanah Abang, orang Padang masih jualan kolak dia, bubur kampiun dengan kolak kali. Nggak hanya bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia tahu pasarnya. Dia tahu permintaan orang apa, dan dia tahu jualannya di mana. Ilmu marketing itu, tidak hanya ilmu jualan. Tapi tukang kolak yang dilakukan di pinggir jalan setiap hari di bulan Ramadan itu apa? Dia hanya jualan, kenapa? Ada permintaan, dia beri supply. Ilmu ekonomi dasar, supply and demand. Lah kalau kita marketing itu apa? Kan kita melihat di mana ada demand. Kita supply di situ. Yang dilakukan, balik ke pertanyaan tadi, yang dilakukan teman-teman di Tanah Abang dengan cara yang dulu, adalah apa? Kan menunggu. Menunggu orang datang ke Tanah Abang, baru dia apa? Duduk dia. Dia merasa demand itu ada di Tanah Abang terus, sehingga dia menyuplainya ada di situ. Dia lupa dengan cara jemput bola. Maka ilmu marketingnya nggak hanya soal salesnya di awal aja. Kita pikirkan lagi bagaimana kita pricing, strategi harga. Apakah dengan kita bontok-bontokan aja dengan tetangga kita, kompetitor, padahal sebelahan loh tokonya di Tanah Abang, tapi kan gontok-gontokan terus. Nggak sehat, lama-lama dua-duanya rugi. Kenapa? Pernah nggak kepikiran kita mencari pasar yang baru? Ya kan? Toko boleh Tanah Abang, tapi pembeli kita se-Indonesia. Walaupun sekarang memang di Tanah Abang kan pembeli Indonesia datang. Tapi pernah nggak kita mengembangkan? Kalau hari ini yang beli Pontianak, besok gimana caranya orang Gorontalo juga beli ke kita itu? Tidak. Karena datang Tanah Abang. Pernah kita usahakan nggak itu caranya? Jadi kan banyak komponen yang harus dipelajari, yang harus kita tingkatkan. Karena bisnis ini akan selalu dinamis, Ilham. Yang hari ini kita lakukan, minggu depan belum tentu cocok lagi. Seorang pebisnis mikirnya ke situ, ya. Nah, kalau orang pedagang mikirnya ke apa? Pedagang mikirnya ke harga yang cocok dengan konsumen dan laku. Udah, inilah bisnis, ya. Saya juga di kampung mengembangkan bisnis ikan dulu ya. Sekarang karena saya nggak di rumah, orang tua udah semakin tua dan nggak menjalani lagi bisnis ikannya karena ya itulah nggak ada kader ya. Sistemnya. Nah, bapak saya ini menarik Bang. Kaderisasi. Ya. Soalnya kan banyak juga nih kita sebagai pelaku usaha, khususnya para senior-senior juga di Tanah Abang, para pendahulu-pendahulu juga. Kadang-kadang masalah dia tuh adalah kaderisasi tadi. Ketika dia pengen pensiun,
usaha ini diwariskan ke anak-anaknya atau ponak-ponakannya, tapi ketika mereka anak-anak dan ponakan ini menjalankan hasilnya tidak seperti dulu ketika dia menjalankan. Ya karena proses perpindahannya itu tidak disusun dengan sistem yang baik. Bisnis kalau bergantung kepada pendirinya selalu, itu pasti sistemnya nggak nyala. Maka tanya lagi ke teman-teman di Tanah Abang, tanya lagi ke Ilham. Kalau Ilham masih pusing ngurusin bisnis, itu belum manajemen bisnis yang dilakukan. Masih dagang. Tugas kita, branding kita apa? Membuat orang nih ya, jalan kaki, naik bus ke Tanah Abang, dan naik ke lantai 3 mencari toko kita. Bayangkan usahanya panjang loh. Kalau nggak ada di online merek kita tadi, orang apakah tiba-tiba mau datang ke sana? Maka jangan sampai orang yang beli ke kita itu selama ini jangan-jangan orang yang nyasar. Kita spesifik dikit Bang. Ya. Marketing ini kan banyak aspek yang harus diperhatikan Bang. Aspek apa yang harus kita perhatikan dalam marketing? Yap. Apa tuh Bang kira-kira? Aspek marketing kalau memang kita masih menggunakan prinsip dagang, teman-teman paham ya. Kalau kita menggunakan dagang, aspek marketing di dalam marketing itu kita tahu yang disebut dengan STP 4P. 4P itu marketing mix namanya kalau di dalam konsep ya. STP itu apa? Segmenting, targeting, positioning. Itu dasar dulu. Segmenting, targeting, positioning. Segmenting itu apa? Kita membagi kelompok-kelompok siapa sih orang yang mau beli ke kita. Kita kelompokin dulu. Targeting itu kita menarget kelompok yang mana. Karena kita nggak bisa jualan ke semua orang. Ilham, semua orang bisa beli produk kita, tapi kita nggak bisa jualan ke semua orang. Kata kuncinya loh, itu buat segmen. Maka kita harus bagi orang supaya kita target dia jualan ke siapa. Sama kayak kita lah. Kan kita belum selevelnya Bang Hotman Paris gitu ya. Yeah. Pernah nggak Ferrari iklan sama kita? Nggak pernah kan? Nggak ada kan sales Ferrari tiba-tiba ngetok rumah kita, Bang, ini brosur Ferrari. Nggak ada kan? Kenapa? Buat Ferrari apa? Lu bukan target gue. Iya. Tapi ketika tiba-tiba Ilham dapat rezeki nomplok di Tanah Abang, punya duit 5 miliar mau beli Ferrari, apakah orang Ferrari nolak? Nggak nolak kan? Tapi kita boleh beli Ferrari nggak? Boleh. Ketika kita datang bawa duit kok nggak, orang Ferrari nggak larang apa? Maaf bro, lu bukan target gue, nggak boleh belanja ya? Nggak gitu kok. Lu ada duit ya kita jualan. Tapi orang Ferrari nggak perlu buang-buang duit, ngirimin goodie bag ke kita, ngirimin brosur apa? Karena brosur Ferrari yang goodie bag Ferrari mungkin harganya mahal kan ya? Karena pasti berkelas dong. Bahkan berarti ini segmentasinya dipertajam berarti Bang? Yes. Jangan sampai kita dagang tuh nggak jelas palu gada. Yes, nggak jelas. Apa lu mau gua ada? Tidak, jadi saya tanya sekarang. Punya toko di Tanah Abang, jualan ke siapa? Jawabannya apa? Ya ke siapa aja yang datang ke Tanah Abang. Iya, nggak bisa. Ini yang udah susah. Kenapa? Akhirnya apa? Kita jadi tunggu bola. Nggak jemput bola, tapi nunggu bola yang gelinding. Makanya sekarang jadi masalah apa? Orang nggak boleh ke Tanah Abang karena corona. Ya kita selama ini jualan nunggu bola, kalang kabut kan? Tapi kalau kita udah membagi segmen kita dapat, kita tahu jemput bola. Sekarang saya tanya, Ilham jualan di Tanah Abang mau jemput bola, bola yang mana yang mau dijemput? Iya. Saking luasnya. Iya. Mau pindah ke Instagram, Instagramnya kita mau fokus ke yang mana? Jangan-jangan kita mohon maaf udah Instagram, ternyata yang ngikutin adalah mohon maaf nih remaja-remaja di kampung yang belum tentu mau beli Tanah Abang. Iya. Duit jajan aja cuma 10.000, tapi udah punya Instagram loh. Jadi punya follower banyak di Instagram juga belum tentu nyamin kalau segmennya nggak tepat. Iya. Itulah perlu dasar banget segmenting, targeting, positioning. Saya mau jualan sate Padang Ilham di Jakarta. Saya cari dulu tempat yang jualan di mana. Bukan saya cari di mana kontrakan yang paling murah kedainya, enggak. Saya cari dulu mau segmen yang mana. Kenapa? Beda segmen, beda caranya. Saya jualan di Cinere yang notabene mungkin banyak orang Sunda. Nah, saya bagi orangnya adalah apa? Oh, orang yang suka tingkat pedas sekian, saya bagi level pedas 3 nih. Pedas 1, pedas 2, pedas 3. Jadi saya jualan sate Padang level pedas yang mana di Cinere? Itu harus di riset situ ya Bang ya? Kita jualan produk bukan sesuai dengan keinginan kita. Yeah. Kita jualan produk sesuai keinginan konsumen. Ini bahasa marketing yang paling sederhana. Tapi kebanyakan orang pedagang kita jualan produk sesuka kita. Kadang pedasnya nasi Padang di Sunda dengan pedas nasi Padang di Padang beda tuh. Beda. Kenapa? Karena pedagang nasi Padang yang ke Sunda itu dia udah paham seleranya orang Sunda. Harganya nasi Padang Disesuaikan. di komunitas mahasiswa dengan harga nasi Padang di komunitas kantoran beda tuh. Itulah segmenting, targeting, Ya, positioning. paham. Karena ketika ada bagi segmen kita target itu, kita tahu memposisikan diri kita apa. Makanya ketika orang Padang asli datang ke Jakarta makan sate Padang di Jakarta, dia ngamuk-ngamuk. Kenapa? Ini sate Padangnya kok nggak pedes? Ini sate Padang kuahnya kurang kental atau apa? Kalau saya yang jualan, saya cuekin aja dia. Kenapa? Dia cuma beli sekali doang kok. Besok dia udah pulang kampung kan? Nggak saya dengerin tuh orang.
Kenapa? Karena segmen target saya bukan segmen yang seperti dia. Bapak kalau makan sate Padang di kampung aja Pak, udah gitu ya. Yang target saya adalah orang Sunda di sekitar sini yang makan nasi Padang, yang makan sate Padangnya nggak bisa pedes. Dialah yang harus saya dengerin, bukan Bapak yang datang dari kampung Padang yang cuma beli sate saya sekali. That is segmenting, targeting, positioning. Sekarang saya balik ke teman-teman Tanah Abang. Siapa segmennya? Siapa targetnya? Udah jelas nggak positioningnya gimana? Salah nggak Bang kira-kira? Segmentasi pasar Tanah Abang ini kan harga nih Bang. Orang ke Tanah Abang karena harga murah. Orang bisa membandingkan harga dari toko A ke toko B, toko C ke toko D. Karena dia tahu juga datang ke sana juga merasa Tanah Abang tuh barangnya murah. Nah, salah nggak kira-kira kita Bang? Kita mengusahakan berdagang di sana dengan barang yang berkualitas, harga yang tinggi. Kita branding kok sebagus mungkin. Kira-kira tepat nggak Bang kita untuk melakukan itu di Tanah Abang? Tidak salah, tapi belum cukup. Karena segmenting itu membaginya nggak hanya bisa dari satu faktor. Harus banyak faktor kita bagi. Sehingga kita menargetnya yang jelas. Misalnya kalau kita bagi nih, di Tanah Abang, kita mau segmen adalah konsumen yang mencari harga murah. Ya kan? Mencari harga murah yang mana lagi? Apalagi faktornya? Harga murah, produk bagus. Ya kan? Oke, kita kelompokin dulu. Harga murah, produk bagus. Ya kan? Harga murah, produk bagus. Nah, ada lagi nggak segmen ini apa? Dilayani baik. Pelayanan baik. Pelayanan baik kan? Atau harga murah, barang bagus, pengiriman cepat. Beda loh dengan harga murah, barang bagus, dilayani baik dengan harga murah, bagus, pengiriman cepat. Kenapa? Positioningnya bisa beda. Kalau dengan kita menyasar orang konsumen yang cari harga murah, barang bagus, dilayani dengan baik, berarti segi positioning kita apa? Belanja di toko kami berasa santai di rumah. Kenapa? Karena pelayanan yang utama. Kalau kita menjual adalah produk bagus, harga murah, pengiriman cepat, ya kan? Nah, positioning kita jadi apa? Belanja dengan kami secepat kilat. Beda kan pelayanannya ya? Ya, beda. Jadi kita mau bersaing dengan tetangga, beda caranya walaupun produk yang sama kita jual. Positioning tadi. Positioning beda. Bagaimana menentukan positioning itu dengan produk-produk kita nih misalnya? Contoh gue baju muslim nih Bang. Bagaimana gue menentukan positioning yang beda dengan pedagang muslim yang lain juga? Apa yang harus gue perhatikan? Yang lu target siapa? Lu mau jualan ke siapa, Ilham? Lu mau jualan ke mama-mama? Lu mau jualan ke mama-mama muda? Lu mau jualan ke bapak-bapak ini? Lu mau jualan ke ibu-ibu arisan di gang-gang Jakarta? Atau ibu-ibu arisan di komplek-komplek mewah Jakarta? Beda cara. Orang bilang pasar jilbab lesu, pasar ini lesu gitu kan? Di Tanah Abang yang lesu. Jilbab yang keren di online itu, launching pagi ini, 2 jam kemudian udah sold out kok. Kenapa? Dia tahu jualan ke siapa? Dia jualan ke milenial Jakarta yang royal. Makanya dia tampilannya elegan. Foto produknya dia nggak di taman rumahnya. Foto produknya di Labuan Bajo. Foto produknya dia di ini. Jadi ketika orang ngelihat produknya, gila kalau gue pengen sekeren itu, gue beli jilbab yang ini. Setidaknya gue beli jilbabnya udah merasa sekeren dia deh. Yes, that's his positioning. Karena dia tahu target jualannya ke siapa. Sehingga ketika nih mau maaf adik-adik kita SMP ngelihat iklannya kayak gitu kan dia jadi tertarik tuh walaupun belum mampu beli. Ya nggak apa-apa buat dia, kenapa? Itu bukan targetnya. Jadi nggak dalam tanda kutip nggak kita peduliin. Kita peduliin siapa? Adalah yang eksekutif muslimah eksklusif di Jakarta yang mampu beli satu jilbab harganya 350.000. Terus gini, kita jualan di Tanah Abang, harga jilbab kita 30.000 gitu ya. Dan kita pengen packaging seelegan itu, segede ini. Yang beli itu adalah orang yang pengen murah. Nggak perlu packaging bagus. Dia perlu apa? Murah. Dan cepat nyampe. Ada ilmunya, Ilham. Inilah pentingnya berbisnis juga penuh ilmu. Bukan berarti teori itu hanya di ruang kelas saja. Perlu kita. Nah, menafsirkan teori yang ada di ruang kelas ke praktik di sini situlah fungsi konsultan. Kita memikirkan nih, wah konsultan ini mahal pasti nih. Mau nggak ya? Ini kalau yang konsultan gini pasti perusahaan-perusahaan besar nih. Ya. Bahkan kita pedagang pengen sebenarnya Bang. Ya. Nah itu untuk masalah harga itu Bang. Yang dijual oleh konsultan itu nggak kelihatan. Iya. Kan ilmu gitu ya. Sama kayak kita ke dokter ya. Dipegang-pegang gini doang. 300.000. Buat kita nggak tahu kan kesel gitu ya. Tadi cuma ditanya
Sakitnya 10 menit doang, iya. dipegang-pegang stetoskop gitu doang, Iya. bayar 300.000 kok Iya. mahal. Yang dilihat orang kan yang pegang 10 menitnya. Dia nggak ngelihat proses dia mencapai 10 menit itu Iya. butuh 10 tahun ilmunya. Butuh 10 tahun berantemnya sama dirinya, keluarganya, lain-lain. Sama juga dengan konsultan Ilham. Iya, Saya iya. sampai ke posisi S3 sekarang yang belum selesai nih, masih berkutat, masih berjuang. Orang kan nggak ngelihat yang saya omongin 10 menit, ya kan? Proses saya bisa ngomong itu menjadi 10 menit, itu yang mahal. Itu yang mahal, itu yang dijual konsultan. Kenapa? Tadi kan kita melihat perspektif yang berbeda, maka kita hadirkan konsultan kan? Iya. Maka kita hadirkan konsultan, ingin yang beda. Ya. Ingin yang berkualitas. Semakin berkualitas konsultan, semakin berkualitas lembaga konsultasinya akan semakin mahal. Kenapa? Karena ibaratnya kalau Ilham menyelesaikan masalah itu butuh 2 tahun, ini konsultan jangan-jangan dia punya ide bisa menyelesaikan masalah itu dalam waktu 2 bulan, walaupun nggak jaminan 100% loh. Ya. Tapi dia punya ide lain dengan menyelesaikan itu. Karena bisa berbeda. Ada kok kita udah ngasih saran nggak dijalanin sama kliennya, bisa aja gitu kan. Tapi pilihan lain. Nah balik lagi ke soal harga yang tadi, yes. Kalau kami di PPM Manajemen misalkan kita udah konsultan di bidang corporate gitu banyak. Kalau di corporate kan ada standar harga tertentu tergantung masalahnya. Semakin kompleks, semakin kompleks masalah, maka akan juga semakin kompleks juga penghitungan biayanya. Iya. Ya kan? Bukan berarti kami nggak peduli ke teman-teman UMKM. Yes, kita punya program CSR kok. Kita program pengabdian kok gitu. Ya itu soalnya Bang, gimana gue Kita butuh kasih lu, kok, gitu. tapi gue nggak punya duit nih Fer. Bahkan gratis ada kita kasih, kita dampingi loh teman-teman UMKM. Cuma balik lagi, bukan coba-coba gitu kan ya. Nah menurut Bang Ferry, bagus mana kita berkompetisi atau berkolaborasi? Beda kasus, ya kan? Gimana beda kasus gimana? adalah, ya kenapa orang berkompetisi? Karena apa orang berkolaborasi kan ada dasarnya berbeda. Ya, kita contoh kasus saja. Excel dulu sama Axis kan dia berantem tuh. Akhirnya juga bergabung kan, berkolaborasi. Iya. Uber dengan Grab, balik lagi ke tujuannya, Ilham. Kalau tujuan kita, ya namanya kompetisi, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Kalau tujuan kita berbisnis memang untuk itu, why not? Karena ada orang memang membuat bisnis memang untuk apa? Menjadi penguasa di bidang itu. You go with it. Silakan lanjutkan gitu kan. Tapi kalau memang kita, yuk, ingin maju bareng, ingin nih kuenya dibagi sama rata di apa, ya kita berkolaborasi. Kan nggak semua orang memiliki pola pikir yang sama. Iya. Nggak bisa semua orang dipaksakan. Kenapa? Kolaborasi semakin besar juga akan menimbulkan apa? Menimbulkan ketegangan. Semakin banyak kepala. Konflik semakin tinggi. Semakin ya, ada. Yes. Kalau saya pribadi, saya nggak bisa berkolaborasi dengan banyak orang. Karena terlalu banyak ide. Nah, makanya saya cari partner bisnis, orang yang juga nggak banyak ide, tapi banyak duit. Kan kolaborasi itu harus saling mengisi, Ilham. Saling menguntungkan. Kita kolaborasi itu bukan dengan orang yang dengan skill yang sama. Simbiosis mutualisme lah ya Bang. Kita kolaborasi itu dengan orang yang sumber dayanya beda. Kalau kompetisi berarti apa? Ada kalah, ada menang. Tapi yang Bang Ferry lihat di Tanah Abang gimana? Masih kompetisi. Kompetisi ya Bang? Karena dagang. Iya. Maka dari awal ya kita harus saing ya mekanisme pasar. Ilmu ekonomi kan. Kalau Mekanisme pebisnis pasar. rata-rata kompetisi apa kolaborasi Bang? Rata-rata dia kan kolaborasi ya? Tidak ada musuh yang abadi. Iya. Punya keinginan nggak untuk mengedukasi tentang bisnis ke orang-orang yang ada di Tanah Abang? Pasti, itu value saya. Makanya saya menjalanin sebagai dosen, sebagai konsultan, sebagai lain. Yes. Sulitnya Saya masuk sangat Tanah Abang berbagi. untuk konsultan apa Bang? Karena merubah pola pikir. Pola pikiran seperti apa Bang Ferry? Pola pikir orang yang tadi yang saya ajarkan adalah jangka panjang, tidak jangka pendek. Yang belum hasilnya belum kelihatan bulan depan gitu. Orang yang biasa dagang kan biasa melihat jangka pendek. Dan saya udah belajar dari bapak saya. Oh, berarti Bang Ferry sekarang nih menilai Tanah Abang masih pelaku usahanya memikirkan jangka pendek ya Bang ya? Ya karena memang ada mungkin tuntutan cash flow. Kita Ya, mencari revenue, tentang aja. Buat apa saya bikin strategi apa? Buat makan besok aja udah rugi nih, gaji Tuntutan orang apa? kebutuhan lah ya, Tuntutan Bang. kebutuhan itu ya nggak salah. Kita dari awal tidak mempertentangkan dagang ke bisnis loh ya. Ya. Nah, Ya berarti ini bukan lebih kaya, berarti ini dagang, bagus ya. bukan Salah, dagang, iya. salah bisnis. Bukan, enggak. Cuma ya, saya membawakan konsep bahwa kalau ingin berlanjut, yuk kita bikin sistemnya lebih sustainable, lebih apa ya? Sistemnya itu lebih terintegrasi loh, Pak. Tapi nih hasilnya ya nanti loh, nggak langsung cepet, ya kan? Kalau mau itu yuk kita temenin. Terakhir mau beri saran untuk teman-teman UKM, teman-teman pedagang bisnis di Tanah Abang. Saran untuk mereka apa Bang Ferry? Buat teman-teman pebisnis di Tanah Abang dan juga di luar sana yang menonton video ini Dabang TV,
subscribe ya guys. Ikuti terus karena ini banyak sekali ilmu-ilmu yang manfaat dari praktisi-praktisi yang luar biasa. Dalam posisi ini saya memberikan alternatif lain di bidang akademisinya juga coba memadukan. Kenapa? Karena berbisnis itu nggak hanya modal nekat, tapi bisnis itu modal tekad. Modal nekat hanyalah kita trial and error, terjun langsung, tapi modal tekad kita perlu tahu ilmunya, kita perlu tahu caranya. Karena berbisnis itu dengan ilmu akan mendapatkan hasil yang lebih luar biasa lagi. Itu pesan saya. Kalau kita butuh Bang Ferry ini bisa kemana di Bang Ferry? Bisa lihat Bang Ferry di mana? Silakan cek di Instagram, YouTube, LinkedIn dan saya @noferrymaulana. Gabung @noferrymaulana. IG-nya sama Bang Ferry, LinkedIn-nya juga. Maulana. Yes, sama Noferrymaulana ya. Oke teman-teman, diskusi semua kita di situ. Kita bisa temuin Bang Ferry di situlah di @noferrymaulana ya Bang Ferry ya. YouTube punya Bang Ferry? Ada, cuma belum banyak juga di situ. Ya ada sesekali lah kita isi. Belum intens ya Bang Ferry ya. Karena pengen banyak di Nabang TV aja. Ya, nggak usah di YouTube pribadi lah. Amin ya Allah. Iya, kita besarkan Nabang TV aja. Oke teman-teman, terima kasih Bang Ferry sekali lagi. Bang Ferry. Terima kasih banyak. Kesempatannya, ilmunya luar biasa. Teman-teman mungkin sampai di sini dulu obrolan kita. Mungkin banyak lagi yang bisa kita tanyakan ke Bang Ferry tentang ilmu-ilmunya. Mungkin bagi teman-teman juga yang ingin hijrah dari pedagang ke bisnis juga bisa ya kontak Bang Ferry di tadi lah di @noferrymaulana. Mungkin itu aja teman-teman. Terakhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Ferry. Nabang TV mainkan.